Ya, halo semua, balik lagi dengan saya, Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi rame kembali lagi di Indonesia dan mungkin di berbagai banyak belahan dunia lain juga banyak terjadi seperti ini. Cuman nih memang unik di Indonesia, salah satunya yang unik di Indonesia. Ya, Jadi sepertinya udah gimana? terjadi ini sebelumnya. Tapi saya lupa di mana. Maksudnya di Indonesia bagian mana saya lupa. Ya, ya, ya. Coba bahas dulu deh Coba. gimana masalahnya yang lagi rame ini. Ya, di kasus yang lagi rame ini ada seseorang bernama Nur Aini. Saya nggak tahu ini nama asli atau enggak. Di Oke, daerah Kota Jambi. Jambi. Ya, jadi ceritanya dia akhirnya mulai speak up di Twitter tentang ceritanya. Jadi ceritanya dia itu ketemu match sama orang melalui online Tantan. dating namanya Tantan. Ya, Hmm. terus habis gitu dia tuh ketemu sama orang ini yang ngakunya tanggal 31 Mei 2021 itu dia ketemu sama orang yang mengaku bernama Petrus Gilbert Arafif Wih dan namanya. orang ini mengaku Petrus sebagai seorang mualaf. mau Terus mualaf. ya, mengakunya mualaf. Terus mengaku mencari pasangan hidup langsung nih, pasangan hidup ya. Terus berkenalan selama 2 minggu. Hah? Terus habis itu dia langsung mau datang ke rumahnya si Nur Aini ini mau ngelamar ceritanya. Oke. Si Arafif ini ngakunya sebagai seorang dokter spesialis syaraf. Ini ngakunya. Bahkan orang ini itu ada pakai baju blazer putih yang tipikal dokter gitu. Tapi Ya, nggak ya. ada institusi embel-embelnya nggak ada sih kalau dari foto yang ditunjukin. Terus Cosplay ya. dari penampilan juga sangat legit lah jatuhnya. Jadi si Oke. Nur Ain ini sampai menunjukin screenshot percakapan mereka juga. Nah, Terus si Arafif ini bilang dia mau menghilangkan nama baptisnya sebelum menikahi Nur Aini. Oleh sebab itu semua kelengkapan-kelengkapan administrasi dari Arafif ini sedang nggak ada sama dia karena lagi dipakai untuk menghilangkan nama baptisnya ini yang Petrus itu tadi. hmm, Terus habis gitu dia juga mengenalkan orang tua angkatnya melalui video call yang namanya Syafni. Jadi pas waktu dia datang ke Jambi. ya dia datang lah intinya. Habis gitu dia datang mau ngelamar, ya habis ngelamar dia pulang lagi ke Lahat untuk katanya ngambil surat menyurat dengan KTP nama yang baru, nama KTP yang baru. Ya wajar Hmm. dong orang mau ketemu di online baru 2 minggu, ya wajar banget kalau kita minta KTP-nya apalagi mau nikah kan, nikah Mau resmi nih nikah. cerita. Dia ada dengar kabar dari Devtia Sari bahwa mamanya Arafif ini meninggal karena COVID setelah beberapa hari dirawat di ICU. Hmm. Ini kayaknya sih mama kandung yang dimaksud ya. Hmm. Terus si Arafif ini juga ngabarin kayak gitu via telepon. Oke. Akhirnya kedatangan ditunda karena Mm-mm. harusnya pada tanggal 9 Juli 2021 akan ada acara lamaran, sudah Pasang pasang tenda. tenda, Hmm. mm, sudah pasang tenda pakai duit ibunya dari Nur Aini ini. Ternyata nggak jadi kan. Terus habis gitu 3 hari kemudian si Arafif datang ke Jambi tanpa membawa identitas lagi. Alasannya belum jadi. Terus habis gitu pada 18 Juli dia di Nur Ain ini disarankan oleh Om dan Bibinya untuk menikah secara agama terlebih dahulu atas permintaan Arafif ini juga. Habis gitu dia dia sebenarnya awalnya agak kaget gitu karena kan maunya mau yang secara hukum juga. Tapi dibilangin katanya nggak apa-apa menikah siri dulu sambil nunggu identitas gitu Hmm. loh. Hmm. Nikah siri nih. Betul, nanti juga habis itu baru ke KUA. Oke, habis gitu dia juga minta izin ke ibunya, tapi ibunya kayak agak kaget gitu. Mungkin kalau dari cerita ini saya mendapatkan kesan ibunya agak sedikit kurang setuju juga. Karena ibu lagi sakit jadi nggak bisa mendampingi gitu pada saat pernikahannya. Nah, Hmm. pada hari itu juga akhirnya menikah secara agama siri. Hari itu juga. Hari itu juga ya. Keren.
Terus pernikahan itu dengan saksi dari pihak keluarga ayah saja akhirnya serta wali hakim dan saksi imam. Nah, dari pihak Arafif ini sendiri saksinya hanya dari video call sebelum pernikahan. Jadi sebelum ijab kabulnya itu, kalau kalau saya nggak salah tangkap ya ini. Hmm, hmm. Habis gitu dari situ dia udah mulai membuilding up the story tentang Arafif ini. Terus ada saya nggak tahu ini keluarga beneran atau keluarga apa, saya nggak ngerti juga. Itu juga kayak kerjasama untuk membuat story-nya ini. Kayak membuat seakan-akan bahwa Arafif ini benar adalah seorang dokter syaraf, terus pengusaha batu bara, dan menyebutkan nama perusahaan batu bara. Ya. Tentu, ini cukup besar sih grupnya. Habis gitu, Jadi sebentar. Jadi yang Arafif ini bilang kalau dia dokter syaraf satu. Terus dia juga tuh. bilang kalau dia pengusaha batu bara, nyebutin perusahaan-perusahaan batu bara yang besar. Terus tapi dia tidak bisa ngasih lihat keluarganya asli ya, dan juga nggak bisa ngasih lihat KTP-nya sendiri Sampai detik itu ya. sampai terakhir. Oke. Betul. Terus Terus, ibunya dibilang meninggal karena COVID kan. Jadi nggak tahu ibu kandungnya nggak ngerti juga gitu loh. Terus si Nur Ain ini mengklaim bahwa dia secara total itu mengalami kerugian 300 jutaan kurang lebih. ya, Itu karena dia selalu morotin minta uang katanya pengobatan ayah kayak gitu. Terus habis gitu minta uang dari ibunya Nur Ain ini juga. Terus bulan November 2021 mereka pindah ke rumah bibinya Nur Aini. Karena ibunya ini selalu mendesak minta identitasnya dari si Arafif ini. Kayak ya gitu. Mungkin benar, kurang harus minta ya. dong. Betul. Oh, keluarganya juga nggak datang-datang ke Jambi, padahal udah dinikahin secara agama. Jadi mungkin ibunya kan kayak mendesak terus kan. Akhirnya mereka pindah ke rumah bibinya. Ya, ya, ya. Bibinya Nah, yang cewek ya. ya bibinya yang cewek. Terus pada Desember 2021 Nur Aini ini lagi sakit, terus habis gitu dia menginfus Nur Aini ini, Ya, nggak oke. tahu gimana caranya ini, jadi dia ngomong malpraktek, padahal kalau menurut saya malpraktek itu harus dilakukan oleh dokter, tapi kalau dia nggak tahu dokter atau enggak itu bukan malpraktek sih. Itu apa sebutannya lah ya, Ya kejahatan dong, orang dia biasa kan lah bukan dokter. pokoknya. Ya pokoknya intinya setelah itu dia dibawa ke dia dibawa kabur habis gitu sama si Kak Arafif Afif. ini. Dibawa kabur ke Lahat. Katanya alasannya mau ngambil KTP-nya di situ gitu Hmm, loh. hmm, hmm, Jadi hmm. si Nur Ain ini merasa kayak dihipnotis kok mau aja kayak gitu. Sampai di tempat itu dia kayak di-cut semua akses komunikasinya, Komunikasi. nggak boleh keluar. Diperkenalkan dengan ibu angkatnya serta adiknya sama tantenya kayak gitu. Terus dia juga bingung kenapa mamanya masih hidup gitu. Iya, katanya udah meninggal ya. Hanya padahal kapan hari itu udah sempat 40 hari ngundang warga untuk yasinan katanya. Jadi bingung juga sih dia. Jadi sempat setelah dia dikurung itu dia sempat diajak lagi ke arah air terjun di pelosok dusun Lahat tanpa ada sinyal. Ternyata si Nur Ain ini curiga kalau dia tuh mau dibunuh tanpa ada jejak gitu. Ya. Dihilangkan bukti-buktinya. Tapi ternyata dia masih selamat. Oke, long story short intinya dia itu sampai disuruh nyairin uang depositonya juga, disuruh buat surat laporan kehilangan di Polresta supaya uang depositonya bisa cair kayak gitu. Hmm. Benar diporotin habis lah. Oke, langsung kita cut gimana dia bisa keluar itu. Jadi kokoh itu dulu lah garis Hmm, besarnya aja ya. hmm, Jadi si Nur Ain ini istilahnya headline beritanya itu ditipu sama seorang perempuan, ya kan, ngaku-ngaku jadi sebagai laki-laki, ya, ngaku-ngaku sebagai dokter syaraf walaupun masih muda, 28 kalau nggak salah umurnya, yang Arafif itu ngomongnya. Terus juga sebagai pengusaha batu bara, nikah udah hampir setahun, baru sadar kalau ternyata si orang ini menipu, si
Nur Aininya baru sadar kalau orang ini nipu, kalau dia ternyata bukan laki-laki. Itu pun katanya setelah digerebek, jadi ibu pada saat dia hilang ibunya nyari-nyari gitu loh. Terus digerebek, Ibunya nyari sampai ketemu, digerebek juga. Terus ada polisi datang, terus dia dipaksa untuk buka baju. baru ketahuan kalau itu bukan laki-laki, kalau bukan itu bukan laki-laki. Betul. Jadi baru ketahuan itu bukan laki-laki, dan saya asumsikan bahwa itu bukan nama asli. Oke. Ya, terus habis gitu orang-orang habis gitu kayak intinya dia tuh kan ditanyain kenapa baru kok nggak tahu selama 10 bulan. Terus dia tuh dibilang soalnya selama ini kalau berhubungan pun dia tuh nggak boleh ngelihat si Arafif ini buka baju gitu. Kayak matanya selalu Gelap-gelapan mungkin lah. lampunya juga dimatiin. Terus pas waktu penetrasi dia kayak merasakan dipenetrasi, tapi dia ngomong dia nggak tahu itu yang dimasukkan apa. Terus tutup mata gini kah? Kayak SNM gitu kah? Ya katanya ditutup lah intinya. Matanya ditutup. Betul. Wah. Jadi matanya ditutup, terus habis gitu dia sih ngomongnya selama ini saya selalu dipaksa dan mata saya ditutupi dengan kain panjang. Masa selama 10 bulan dia dipaksa sih? Kayak gitulah. Iya kan suaminya, ngapain dipaksa? Makanya. Ceritanya. Terus tapi si Arafif ini ngaku dia memasukkan dengan jari. Terus si Nur Ain ini bilang dia nggak terima karena dia merasakan bahwa itu bukan jari. Alat apa yang dimasukkan dia juga nggak tahu katanya. Saya sempat pegang dari celana luar, dari luar celana memang ada alat kelaminnya, dia bilang kayak gitu. Tapi pas waktu dicari barang-barang buktinya nggak ditemukan Ya kayak itu kan ya itu botol bisa, bolpen bisa, baterai cuman bisa. anehnya kan harusnya ada suhu ya. Suhu. Ya, suhu dong, karena bolpen sama sama alat sesungguhnya kan pasti memiliki perbedaan suhu. Iya Masa benar. nggak berapa sih? Ya. Jadi menurut Kokoh ya, kalau kita Hmm. ambil positive thinking-nya, mungkin si Nur Aini, namanya Nur Aini ya, yang lapor. Ya, Ditipu. ya betul. Ini polos, terlalu polos. Terlalu, istilahnya kita ngomong terlalu orang desa lah. Nggak tahu ya, cuman nih kalau kita ngomong positifnya, dia Dia terlalu orang polos. kota kok. Oke, terlalu polos dan juga Hmm. terlalu polos, jadi dia nggak pernah berhubungan seksual mungkin, berhubungan suami istri. Malah si Arafif ini yang orangnya agak desa. Terlalu polos, nggak. Dan kenapa mau, ya tapi kok bingung juga, kenapa mau berhubungan suami istri tapi tidak lihat gitu. Lihat. Nggak pernah ngelihat buka baju juga berarti kan nggak pernah ya, kalau ngakunya, ya kan? Nah, tapi kalau pikiran yang lebih masuk akal Kokoh, lebih kayaknya dia itu mungkin sudah tahu kalau sebenarnya yang nipu ini ceritanya sebenarnya bukan laki-laki tapi perempuan. Cuman kayak gayanya laki-laki gitu kan. Entah mau jadi transgender juga nggak tahu, atau mungkin dia cuma lesbi. Nah, mungkin juga yang perempuan yang Nuraini ini juga lesbi kemungkinan. Jadi Okay. sebenarnya sudah tahu. Cuma mau nipu orang-orang di sekitar aja kalau dia sudah married sama laki-laki gitu. Dan atau juga kemungkinan kedua lagi, dia sebenarnya sudah tahu tapi dia tergiur sama ngaku-ngakunya dokter syaraf, berarti kan nggak uang. Walaupun Jadi nggak kayak mungkin ya. Tinder gitu ya. Walaupun nggak mungkin sebenarnya. Jadi dokter itu lama sekali. Kuliahnya Ya. lama 5 tahun. Koasnya, praktek dokter mudanya itu udah lama. Jadi dokter syaraf juga nggak mudah dan lama juga. Katanya itu Biasanya nggak salah mungkin. satu bidang yang paling susah dalam dunia kedokteran katanya. Ya, jadi kemungkinan 28 udah jadi dokter syaraf itu sangat-sangat susah gitu loh. Dan harus kaya yang pasti karena mahal sekali sekolah kedokteran itu, oke? Tapi dia juga ngaku pengusaha batu bara ya. Jadi intinya menurut Koko kemungkinan yang kedua ini adalah dia tergiur uangnya lah. Tergiur, Bukan wah nanti tergiur angan-angan imajinasi uangnya. iya imajinasi uangnya. Walaupun sebenarnya udah kelihatan ya kalau orang kaya mah
udah kelihatan gitu. Naik mobilnya minimal yang mahal-mahal 500 juta ke atas gitu kan. Habis itu meritnya nggak mungkin mau di tenda gitu kan, atau cuma dikasih doang, itu nggak mungkin mau gitu loh kalau orang kaya. Ya siapa tahu dia dikejar-kejar sama musuhnya, Itu akhirnya Tinder uangnya. swindler deh. Tinder Tapi kan swindler mirip kalau motifnya seperti itu. ya Karena mirip. dia terimajinasi, jadi kayak percaya. Gitu. Ya, tapi makanya yang Koko bilang tadi itu kan terlalu polos juga mungkin. Ya, jadi ini adalah berita yang kejadian yang sangat membagongkan kalau Koko boleh ngomong. Yang membagongkan adalah satunya ngaku-ngaku laki-laki, walaupun jelas-jelas Koko lihat aja ya dari fotonya yang ngaku cowok ini kelihatan feminim gitu. Ada Kelihatan kalau itu cewek, nggak kayak ceweknya. ya bentuk mukanya, bentuk badannya itu nggak kelihatan kayak cowok gitu loh. Habis itu nggak ada kayak jabis, nggak ada kayak kumis, nggak ada kayak jakun gitu kan, kayaknya nggak ada. Terus habis itu juga badannya kurus, mukanya feminim. Ya jadi ini sih menurut Koko kayak entah atau yang perempuannya terlalu polos atau kurang tingkat pendidikan dan wawasannya kurang luas, entahlah. Saya pribadi agak sebenarnya kesulitan mempercayai dan memahami kalau seandainya dia bilang selama 10 bulan dia nggak tahu. Ya Koko juga sih. Agak kesulitan. 10 bulan tuh Walaupun ngapain, itu, tidur serumah? Tidur iya. seranjang atau tidur pisah kamar gitu, pisah rumah, nggak ngerti ya, bingung soalnya. Walaupun itu dibilang fetish itu kan cuman a blips dalam kehidupanmu sehari-hari. Mungkin kayak sejam setiap kali berhubungan. Sejam juga udah agak lama sih dalam berhubungan. Tapi di luar daripada itu kan kalian nggak lagi berfetish ria ya, selayaknya orang biasa aja. Ya. Pasangan. Jadi menurut Koko ini adalah kejadian yang khusus terjadi dan naik lagi beritanya. Berita yang tidak penting menurut Koko ya, maksudnya nggak ada hubungannya sama orang luar dan nggak ada hubungannya yang kayak berpengaruh ke kehidupan orang luar, cuman kayak cerita yang membingungkan dan membagongkan aja, yang kayak nggak masuk akal gitu loh. Cuma terjadi Oke. di sinetron gitu harusnya. Mungkin mumpung lagi bisa naik, kita bisa memetik apa pelajaran dari berita membagongkan yang naik ini. Apa? Ya kalau memang benar terjadi seperti itu, ya kalau kamu pelajarannya menurut Koko ya, kalau mau merit tuh diperhatikan betul-betul calonnya. Bibit, bebet, bobotnya. Jadi orangnya seperti apa, sifatnya seperti apa. Serta alat kelaminnya. Alat kelaminnya betul apa enggak? Namanya betul Tolong apa enggak? Backgroundnya betul apa enggak? Keluarganya mana, temennya mana. Itu kan basic sekali ya menurut Koko, dasar sekali. Kita kan harus kenal temennya, harus kenal keluarganya. Ini cowok bukan aja nggak tahu. Jadi makanya Koko kurang setuju kalau orang merit tanpa kayak kenal betul-betul itu, Koko nggak setuju. Ya entah itu masalah agama atau bukan, Koko kurang setuju ya, karena zaman sekarang tuh banyak penipu, soalnya banyak orang jahat. Kita nggak bisa kayak percaya apa yang dia omong aja gitu loh. Orang baik yang kelihatannya baik tuh belum tentu sebenarnya baik. Itu sih kalau menurut Koko pelajarannya. Dan juga ya istilahnya kalau menurut Koko ini kayak orang yang beli ganja terus dikirim seledri terus lapor polisi. Ada kan beritanya, orang nih beli ganja terus ternyata dikirimnya seledri terus dia lapor polisi. Kayak ini jadi miripnya itu karena kamu sudah melakukan, kamu yang merit, kamu yang nikah siri, sudah hampir setahun terus baru lapor polisi. Ya, terutama apalagi kan Agak aneh gitu loh. Harusnya kan mungkin kalaupun mungkin ya, yang menurut Koko masih masuk akal, dia nikah asal kenal, terus malam pertama, terus ketahuan, oh ternyata nggak ada penisnya nih, oh berarti aku ditipu, langsung lapor polisi, langsung lapor warga setempat, RT, RW mungkin ya. Nah ini sudah hampir setahun. Betul. Ya itu ya aneh jadinya. Jadi kayak orang beli ganja kirim seledri lapor polisi, ini mirip. Ya, apalagi kita nih kan sudah di dunia yang sangat internet things. Ya. Jadi kita tuh harus lebih kritikal. Kayaknya dalam kasus ini Nur Aini sendiri juga nggak bisa melakukan pelaporan secara hukum deh. Makanya akhirnya dia memviralkan
dengan harapan dia bisa memulihkan nama baiknya, karena dia bilang dia juga dituduh oleh orang-orang seperti yang tadi kita sempat bahas, ada kemungkinan dia itu bohong kayak Ya. gitu. Jadi ceritanya nih Jadi tidak masuk akal, yang diceritakan Nur Aini tidak masuk akal. Entah yang Arafifnya itu bohong apa enggak, ya mungkin bohong. Tapi yang cerita Nur Aininya juga banyak kebenaran yang tidak dia ceritakan. ya, setuju itu. Banyak benang merah yang terputus. Betul, setuju itu. Nah, habis itu pelajaran keduanya adalah kalau kita kenal sama orang online tuh harus hati-hati. Ya, betul. Harus hati-hati karena online itu banyak yang bohong. Hmm. Zaman sekarang ini Ini banyak penipu. ini saran saya pribadi ya, opini saya pribadi. Terserah nih mau setuju atau enggak. Tapi menurut saya karena ini dunia online dating, sangat tidak disarankan untuk baru ketemu atau barusan match terus habis itu udah ngajak nikah. Itu Terserah istilahnya apapun ini dalam terms orang-orang tertentu. Saya tidak menyarankan. ya itu bukan masalah, harusnya sebenarnya tidak perlu dijelaskan sih. Kalau menurut aku tuh lebih ke arah pakai logika sih. Tapi banyak kok yang kayak gitu. Ya Yang makanya kayak, orang oh dia ikut Indonesia match sama logikanya harus temannya. orang Indonesia, teman-teman kita, warga sebangsa kita harus lebih pinter gitu. Jangan kalau match terus langsung mau diajak merit. Karena Tidak, sama-sama nyari pasangan hidup ceritanya. tidak Nuk. seperti itu. Tidak keburu-buru nikah karena sudah umur, itu tidak disarankan. Oh my God. Ya, setuju. Jangan juga cuman merit cuma buat kelihatan oh sudah nikah gitu. Jangan juga kayak gitu gitu loh. Jadi ini membingungkan ya ceritanya, membagongkan sekali ini beritanya menurutku. Coba buat teman-teman bisa di komen juga sih, menurut kalian gimana? Ya tapi ada kemungkinan si Nuraini memang polos sih. Polos sekali, setahun tidak tahu lakinya itu ternyata perempuan. Apa dia nggak sadar nih 2022? Mungkin dia pikir ini 1950 mungkin. Oke. Ya udah, nggak ada lagi ya. Menurut Dede ada lagi? Ya itu dulu. Itu aja ya. Oke, jadi sampai sini dulu berita yang membagongkan berikutnya, yang viral dari kita. Jangan lupa teman-teman bantu komen, like, share, subscribe. Oke? See you at the next video.